Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mengenalmu lebih dalam. Oh Yesusku, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Yesus,
Haleluya, shalom, shalom, shalom warga kerajaan Allah, kita berjumpa lagi. Dan sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus kami perlu Roh Kudus menuntun kehidupan kami, memimpin kehidupan kami senantiasa. Kami belajar menyerahkan seluruh aspek kehidupan kami untuk dituntun Tuhan. Termasuk kami minta kuasa-Mu untuk dapat mengampuni diri sendiri, mengampuni orang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kali ini saya akan sharing tentang kuasa untuk mengampuni. Hal mengampuni bagi sebagian orang itu sangat sulit. Saya mengakuinya bahwa hal mengampuni itu memang sangat sulit. Mengapa sangat sulit? Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kita memakai pikiran kita sendiri. Bahkan terlalu sering karena kita disakiti, kita ingin membalas menyakiti, bahkan menyakiti dengan yang lebih keji, lebih kejam. Pikiran kita tidak dipenuhi dengan pikiran Kristus, tapi dengan pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran untuk membalas dendam dan melakukan kejahatan-kejahatan. Itu sebabnya ada orang berkata, kalau Anda berbuat baik dengan saya bisa buat lebih baik dengan Anda. Kalau Anda buat jahat kepada saya, awas loh. Saya bisa lebih jahat kepada saudara. Nah saudara, sebagai warga kerajaan Allah tentunya kalau ada orang berbuat baik kepada kita akan balas dengan hal-hal yang lebih baik. Tetapi kalau ada orang berbuat jahat kepada kita tetap berbuat baik kepada dia. Kita berbuat baik kepada setiap orang bukan karena menunjukkan kita memang pribadi yang baik, tetapi sebenarnya kita adalah warga kerajaan Allah yang selalu belajar untuk melakukan kebenaran dan kebaikan setiap hari. Itu sebabnya hal yang pertama, untuk kita dapat memiliki kuasa untuk mengampuni, kita harus belajar berdamai dengan Allah terlebih dahulu. Roma 5 ayat yang pertama dalam terjemahan baru edisi yang kedua dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, kita memiliki status sebagai orang benar, right standing position. Jadi memang kita ini benar-benar sebagai orang benar. Status kita orang benar. Kita punya status orang benar bukan karena tindakan-tindakan kita, tapi semua karena dari inisiatifnya Allah sendiri. Dan kita harus menyadari bahwa kita menjadi orang benar karena sudah dibenarkan Allah berdasarkan iman percaya kita kepada Allah melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya kita harus punya gaya hidup yang baru, gaya hidup kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah kita punya gaya hidup, salah satunya gaya hidup dalam damai sejahtera. Hal yang pertama kita belajar tentang damai sejahtera. Kalau kita berdamai dengan Allah, kita akan mengalami dan menikmati kedamaian dengan Allah. Itu sebabnya saya mendorong saudara, setiap kali bangun tidur, setiap kali bangun di pagi hari, jangan buru-buru, buka mata, lompat dari tempat tidur, langsung lari ke kamar kecil, langsung terburu-buru mengerjakan hal-hal yang lain. Tapi mulai sadari diri, ketika kita membuka mata, sadari diri kita sedang ada di mana. Belajar bersyukur dan kemudian berdoa. Orang yang mengawali hidupnya dengan berdoa, memang masih ada kesempatan buat dosa. Namun, tentu saja Roh Kudus akan mendorong, memimpin, mengingatkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Orang yang mengawali hidupnya dengan doa, punya kecenderungan sedikit berbuat dosa. Seharusnya. Namun, orang yang tidak mengawali hidupnya dengan doa, ada kecenderungan banyak buat dosa.
Itu sebabnya orang yang mengawali hidupnya dengan doa, dia akan menikmati hidupnya dengan tenang, dengan damai, karena dipimpin oleh Roh Kudus, berdamai dengan Allah setiap hari. Namun, orang yang tidak mengawali hidupnya dengan doa, punya kecenderungan buat dosa, dan hari-harinya dipenuhi dengan ketegangan demi ketegangan. Hari ini saya mau sampaikan buat saudara, kita awali hidup kita dengan doa, kita akan menikmati ketenangan dan damai sejahtera bersama Allah. Namun kalau kita tidak mengawali dengan doa, akan ada ketegangan demi ketegangan, dan ada kecenderungan buat banyak dosa. Saudara, jika kita berdamai dengan Allah, maka kita dapat memiliki dan menikmati hidup damai dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup penuh kasih dan pengampunan. Dalam Efesus 4 ayat 32, dalam terjemahan baru edisi yang kedua, edisi yang terbaru, dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Gaya hidup kerajaan Allah ini punya banyak ragam. Karakter kita dibentuk lewat pembentukan karakter yang luar biasa. Karena manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi, karakter kita dibentuk dengan karakter pribadi-pribadi yang lain dalam kerajaan Allah. Dan tentunya karakter kita akan menjadi semakin menyerupai Kristus. Saudara, kita harus memiliki keramahan. Keramahan yang bukan dibuat-buat. Keramahan yang memang lahir sebagai orang yang mengakui bahwa dirinya adalah warga kerajaan Allah. Ramah akan mendorong kita untuk berjumpa dengan hal-hal yang baru. Saudara, ada orang bilang begini, pebisnis harusnya adalah orang-orang yang ramah. Sebab orang kalau berbisnis, dia tidak memiliki wajah yang ramah, senyum yang ramah, maka akan banyak ditinggal oleh pelanggan. Kekasih Tuhan, kita juga harus memiliki kasih Kristus. Keramahan dan kasih Kristus adalah kombinasi yang luar biasa. Kasih Kristus menghasilkan belas kasihan. Dan orang yang memiliki kasih Kristus menghasilkan belas kasihan, dia punya gaya hidup yang ramah. Dan saya percaya orang yang ramah itu punya banyak teman, punya banyak saudara. Bayangkan kalau saudara judes, jutek, wajahnya tegang terus, pasti satu demi satu teman akan merodoli. Satu demi satu teman akan berkurang, menjauhi kita. Itu sebabnya kalau kita ini orang yang penuh senyum, senyum kita manis, senyum kita ramah, dan tidak dibuat-buat, maka kita akan punya banyak teman dimanapun kita berada. Bahkan sekalipun kita ini ketemu dengan orang-orang yang belum kita kenal, mereka akan melihat kita sebagai duta besar kerajaan Allah. Dan mereka akan melihat Kristus tinggal dalam hidup kita, terpancar lewat hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, memang gaya hidup saling mengampuni itu gak mudah, sulit kalau dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus yang memampukan kita, mendorong kita, menguatkan kita untuk dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, kita harus benar-benar mengandalkan Roh Kudus untuk dapat mengampuni orang lain. Sebab pengampunan yang tulus tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Pengampunan yang tulus lahir dari orang yang hidup bergaul dengan Roh Kudus. Itu sebabnya Roma 8:14 berkata, anak-anak Allah hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Jika kita mengaku sebagai anak Allah, maka seharusnya hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kekasih Tuhan, pertanyaan saya, maukah saudara mengampuni orang yang bersalah kepada saudara? Maukah saudara belajar mengampuni diri sendiri? Banyak orang tidak bisa mengampuni diri sendiri. Akhirnya hidupnya berantakan. Banyak orang perfeksionis, semuanya dipikir harus perfect.
Saudara, tidak ada yang perfect. Yang perfect hanya Tuhan. Dan kalaupun kita mengharap sesuatu perfect, sempurna, maka dengan kehadiran kita, maka yang perfect itu jadi nggak sempurna. Saudara, ada polemik di luar, bagaimana to forgive is to forget. Ada orang berkata, oh, to forgive is not to forget. Bagi saya, dua-duanya ada jawabannya. To forgive is to forget. Artinya begini, ampuni orang itu dan jangan ingat-ingat kesalahan orang itu. Kita masih ingat kesalahan orang itu, tapi jangan ingat-ingat lagi. Kita memang masih bisa mengingat kesalahannya, pelanggarannya, tanggalnya, jamnya, detiknya, harinya, tahunnya. Tapi bukan berarti kita mengingat-ingat, mengungkit-ungkit ketika orang itu berbuat kesalahan yang sama lagi. Lihatlah orang lain sebagai orang yang selalu baru. Sehingga kita ingin membangun hidupnya. Kita ingin berdamai dengan dia. Kita ingin ramah dengan dia. Jangan sampai ketika kita melihat seseorang, pikiran kita sudah pikiran yang negatif. Orang itu punya kesalahan ini, punya kesalahan itu di masa lalu seperti ini. Saudara, pikiran kita hendaknya tidak dipenuhi dengan pikiran-pikiran tentang kesalahan orang lain. Tetapi hendaknya pikiran kita dipenuhi dengan pikiran Kristus, pikiran firman. Hal yang kedua, to forgive is not always to forget. Artinya ampuni dan belajarlah dari peristiwa itu. Ampuni orangnya dan belajarlah dari peristiwa itu. Saudara masih bisa ingat orangnya, masih bisa ingat peristiwanya. Belajarlah dari kesalahan itu. Jangan menyalahkan orang lain. Ada kemungkinan kita juga salah karena kita ini terlalu polos, terlalu mengandalkan manusia, terlalu berharap kepada manusia, tidak mengandalkan Tuhan, sehingga kita tertipu, kita kecewa, kita kepahitan, ingin balas dendam. Ampuni orangnya dan belajar dari peristiwa itu supaya jangan terjadi lagi. Saudara, mengampuni akan menjadi sulit kalau kita tidak punya pengalaman diampuni oleh Tuhan. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus agar kita dapat mengampuni orang lain. Kita butuh Roh Kudus agar kita bisa mengampuni diri kita sendiri dan menerima diri kita apa adanya seperti Tuhan menerima kita. Maukah saudara mengampuni diri sendiri dan mengampuni orang lain? Maukah saudara memberi kesempatan buat diri sendiri untuk berubah? Maukah saudara memberi kesempatan orang lain untuk berubah? Saya percaya Roh Kudus sanggup mengubahkan diri kita dan orang lain. Yang penting mau. Karena Tuhan akan memampukan orang yang mau. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami butuh kuasa Roh Kudus untuk memampukan kami mengampuni diri kami sendiri, mengampuni orang lain. Dan kami mau belajar dari kesalahan-kesalahan kami, kebodohan-kebodohan kami. Kami minta ya Roh Kudus, pimpin hidup kami, terangi jalan kami, sehingga setiap kali kami melangkah, kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kami belajar membuang segala kekecewaan, kepahitan, rencana-rencana dendam, kejahatan untuk membalas orang lain. Tetapi ajar kami untuk memberkati orang lain. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu turun buat kami semua. Hati yang penuh dengan kasih. Hati yang penuh dengan keramahan. Dan hati yang penuh dengan pengampunan ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Stay blessed.